Bapak Jero nih, mantan hater Bapak Jero dari Masya Allah. perusahaan yang saya negatifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di program SLT ini saya ketemu lagi nih sama salah satu mentor yang sering saya tonton ketika beliau waktu live. Dan beliau ini dulunya itu suka apa namanya ya? Yang namanya haters, saya tahu lah teman-teman. Nah, yang dulunya haters, akhirnya beliau Allah balikan hatinya hingga akhirnya bergabung di usaha ini, bahkan menjadi penggerak usaha anti riba ini, teman-teman. Siapa beliau? Nah, ini dia. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah lagi berada di SLC ini. Masya Allah. Pak Rahmat, kalau boleh tahu asal dari mana, Pak? Saya Depok. Depok ya? Depok, kota Depok. Nah, dulu kan banyak saya dengar Pak Rahmat dulu katanya nggak suka dengan bisnis ini ya. Nah, apa yang membuat Pak Rahmat dulu nggak suka? Yang pertama, saya punya bisnis yang gitu ya. sama dengan PTBS jaringan juga. Nah, saat itu saya lagi bikin acara di Bekasi. Jadi saya bikin acara, peserta calon saya cuma 30, tapi di sebelah, ruangan sebelah isinya 500 orang PTBS semua. Masya Allah. Nah, akhirnya apa? Calon-calon saya tadi harusnya gabung dengan saya, malah dia lari ke PTBS. Jadi Jadi bikin saya mulai kesal dengan PTBS. karena kompetitor, Pak ya? Kompetitor. Nah, mulai saya hajar PTBS dengan negatif-negatif. Oh, Itu gitu pertama. ya. Yang kedua, saya lihat PTBS itu kan kalau bikin acara pasti sudah ngabisin parkir. Karena Iya. mobil pajarnya pada numpuk semua di sana. Pajar-pajarannya ya. Sementara saya bawa mobil yang biasa yang harganya di iya. bawah 100 juta. Dan itu yang bikin saya juga kesel. Kenapa? Ya saya pikir ini terlalu lebay-lebay semua gitu loh. Dan apakah itu benar dapat duit dari situ atau enggak? Nah, itu yang bikin saya akhirnya menjadi hater. Jadi kalau sekarang ceritanya saya mantan hater. Mantan hater. Nah, jadi buat teman-teman nih yang masih haters, Ya. ini mantan haters ya. Bahkan udah pengalaman beliau. Nah, kemudian Ya. pas di mana nih Pak Rahmat akhirnya tertarik dan ini mencari tahu lebih detail tentang peluang bisnis ini, Pak? Jadi teman-teman semua, kita jadi hater itu sebenarnya nggak ada penghasilan, ya. Kita memang sakit hati, pasukan sakit hati, Pasukan kesel, sakit dan hati. kita juga yang namanya orang sakit hati itu pasti rezekinya mampet. Nah, ujung-ujungnya bisnis saya itu juga tutup. Kedua, saya nggak ada pekerjaan, nggak ada ini, dan saya melihat orang-orang PTBS ini selalu bicara tentang mobil, ya rumah. Nah, saya sudah kesel ya sekalian. Nah, akhirnya apa? Sering begitu, saya tambah nyungsep hidupannya, tambah miskin. Malah tambah Utang susah tambah ya. banyak. Tambah banyak. Tapi saya ngomong kepada orang-orang PTBS, alah itu berlagu. Padahal saya tambah parah. Nah, orang yang saya negatifin, saya perhatikan setahun malah tambah kaya. Dia punya tambah mobil, dia dapat rumah lagi. Loh, saya malah boro-boro rumah ya. Makan dosa aja susah. Nah, saat itulah saya mulai mikir, saya yang benar atau dia yang benar atau saya yang salah, bilang kan. jadi di situ Akhirnya ya. saya coba membuka diri, Mencari tahu masuk ya. ke dalam PTBS itu dan mencari tahu dengan mentor yang saya selama ini saya negatifin. Saya datangi beliau. Nah, akhirnya setelah saya masuk, teman-teman, saya baru tahu ternyata selama ini pemahaman saya dari luar itu salah besar. Jadi memang mereka dapatkan mobil pajak itu asli dari usaha penjualan produk. Jadi omset grup, Pak ya. Omset grup. Nah, disinilah saya baru menyadarin, oh kalau gini bisa kaya. Dan itulah akhirnya saya ambil keputusan bergabung. Bergabung. Nah, Jadi bergabung pun juga, yaitu dalam kondisi yang sudah nyungsep, ekonomi parah sudah. jadi dari minus Pak Rahmat ya. Dari minus saya memulainya, dari nol. Nah, karena saya sadar bahwa saya pernah jelekin PTBS, sekarang saya berada di PTBS, salah satu mengobatin ke apa ya? Untuk menebus dosa lah, Pak ya. Menebus dosa. Dosa saya, sekarang saya rutin live untuk apa? Mengedukasi Mengedukasi, ya. orang di luar sana yang mungkin sama seperti saya edukasi biar mereka paham betul pola kerja PTBS. Masya Allah. Ini bukan hanya sekedar 2.600.000 ton datang mobil ke rumah, enggak. Ini ada usaha kerja kerasnya. Kita membangun, kita menjual, kita mengedukasi orang tentang sistem. Iya. Nah, itu saya lakukan sekarang di live. Nah, kemudian selama menjalankan usaha ini, manfaat atau hasil apa nih yang udah Pak Rahmat dapetin? Alhamdulillah 2 bulan pertama saya join Maret 2022. 2 bulan pertama saya dapat 20 juta ya Masya hasil Allah. penjualan produk. Bulan ke-5-nya, 3 bulan kemudian saya dapat mobil yang 150 juta. Masya Allah, dalam waktu 5 bulan, Pak ya. Sudah hitung cepat ya. Terus bulan ke-8 saya dapat motor yang kedua, 20 juta lagi. Bulan ke-9 mobil yang kedua. Masya Allah. Ya, yang 150 juta. Nah, di bulan ke-16
baru saya dapatkan mobil yang 500 juta. Mobil yang 500 juta. Kemarin Ya. dia dibeliin mobil apa Pak yang 500 juta? Pajero. Pajero ya. Jadi sekarang saya bawa Pajero nih, mantan hater bawa Pajero dari Masya perusahaan Allah. yang saya negatifin. Masya Allah. Oke, terima kasih Oke, Pak Rahmat. Wah, mudah-mudahan dapat menginspirasi dan Ya. dapat membuat tobat para haters, Pak. Yes. Ya, pesan saya buat para hater, ya jangan terlalu membenci sesuatu, karena bisa jadi yang kamu benci itu yang akan merubah hidupmu lebih baik lagi. Masya Jadi coba buka hati, buka pikiran, mana tahu itu yang terbaik. Jadi jangan terlalu benci banget, itu pesan saya. Siap, terima kasih Pak Rahmat. Oke.